وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa nabiyyina Muhammad al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sampai di kajian manhaj, kitab yang berjudul At-Ta'sil fi Thalabil Ilm. Manhaj dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu sangat perlu manhajnya, sangat perlu untuk bermanhaj di dalamnya. Enggak sembarangan yang penting menuntut ilmu, tapi ada kode etik, ada prinsip dalam menuntut ilmu. Dan kita sampai di masalah awaiqut talab. Awaiqut talab yaitu penghalang-penghalang menuntut ilmu. Penghalang-penghalang menuntut ilmu, yaitu gara-gara hal-hal ini seseorang yang menuntut ilmu dia diharamkan dari ilmu yang bermanfaat, enggak berkah ilmunya. Taib, kita telah membahas tentang masalah al-hirs, yaitu terlalu menggebu dalam menuntut ilmu. Itu kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kira-kira kita bahas waktu itu di mana? Di sana Ibnu Katsir ya. Iya, seperti Ibnu Katsir. Entah Ibnu Katsir atau mungkin di Ramadan waktu itu, wallahu alam. Sekarang kita akan membahas dua hal penting banget, yaitu tentang hasad dan takabbur. Tentang hasad dan takabbur. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazmul hafizahullah, qad yuharrimu al-hasada qad yuharrimu al-hasadu talibal ilmi nailal ilmi. Kadang-kadang hasad itu mengharamkan penuntut ilmu dari mendapatkan ilmu, gitu loh. Ilmu dia nuntut ilmu. Tapi karena dia itu hasad, dengki, akhirnya dia enggak dapat ilmu, gitu. Karena dia hasad, dengki, maka akhirnya dia enggak dapat ilmu. Wa min suwari dzalika, di antara contoh-contoh hasad penuntut ilmu, an yahsuda aqranahu fi talab. Dia dengki pada, ini hasad yang dimaksud di sini hasad yang jelek ya, bukan hasad yang mamduh seperti kepengin seperti dia cuman enggak berharap hilangnya nikmatnya gitu. Tapi ini hasad yang jelek, hasad yang mazmum, yang jelek. Jadi dia dengki pada aqrannya fi talab, yaitu pada tulabul ilm yang satu kategori dengannya atau tulabul ilm yang seumuran dengannya. Ya. Faqad yafutuhu fahmul masalah. Kadang-kadang dia tidak begitu paham suatu masalah. Fayastankifu an yas'alahum hasadan minhu lahum fala yatabahath ma'ahum wala yatadhakar wa hayatul ilmi mudzakaratuh fayuharrimuhu dzalika talabul ilm atau talabal ilm. Masya Allah, antum paham nggak maksudnya? Paham nggak? Jadi ini yang disebut hasad bainal aqran. Hasad bainal aqran itu dengki, enggak suka dengan rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan yang seusia. Sesama penuntut ilmu dia sama usianya mana? Ya, sama ya generasi sama lah. Bukan antara misalnya anak dengan orang yang udah usia 50 tahun, enggak, itu mah beda generasi. Anak dengan ikhwan yang usia juga 30-an tahun gitu loh, sama akron. Atau dengan ikhwan yang usianya 20 sekian tahun, akron.
yaitu satu generasi. Ya. Kadang-kadang kan kita ini yafutuhu fahmul masalah. Kadang-kadang kita nggak ngerti salah satu masalah nih. Ya. Kemudian fayastankif, yaitu mencegah diri, enggan untuk bertanya kepada teman yang satu generasi. Karena hasadnya terhadap mereka. Paham gak di sini mulai? Ngapain saya tanya sama dia? Memang dikira saya nggak paham, padahal nggak paham. Ngerti ya? Gengsi dan hasad gitu loh. Fala yatabahath mahum, nggak mau bersama mereka, nggak mau saling membahas ilmu tersebut dengan mereka. Wala yatadzakar, nggak mau bermudzakarah dengan teman-teman yang satu generasi, yaitu seusia. Ya. Padahal hayatul ilmi mudzakaratuh, kehidupan ilmu adalah mudzakarahnya, saling ngumpul untuk mudzakarah, mengingatkan ilmu. Maka hal tersebut fayuharrimuhu dzalika talabal ilm, hal tersebut membuat dia diharamkan dari menuntut ilmu. Ini hasad. Ya. Misalnya di suatu masjid ada halaqah tahsin. Ya, ada halaqah tahsin, dan ini sangat happening. Tapi insya Allah bukan terjadi pada antum. Insya Allah qalbun salim, insya Allah dari halal kayak gini. Misalnya di masjid tersebut diadakan halaqah tahsin, misalnya 2 halaqah, maksudnya 2 pengampu, 2 pengkaji misalnya, ya. Dan kedua-duanya itu ustadz yang usia belia, sama kayak antum, misalnya ya. Generasi sama, usia 20-an tahun, 30 tahun sama lah. Bukan ustadz yang udah tua atau ustadz yang sebentar lagi menyerahkan harta warisannya kepada ahli waris, bukan. Ustadz muda kayak antum usianya. Antum lihat pamfletnya, ya Ustadz Sucipto, Ustadz Suprapto, ini masa umuran. Dan antum adalah orang yang sangat butuh pelajaran tahsin. Antum gak mau belajar sama dia, kenapa? Karena dia satu zaman sama saya. Saya kenal dia, tetanggaan pula. Bahkan mungkin usia saya sedikit lebih tua daripada dia. Ngapain saya ngumpul sama dia? Paham di sini? Karena apa? Adanya hasad, dia kok bisa ngajar, saya enggak, malu dong saya. Nah, banyak yang kayak gini kira-kira? Banyak. Mungkin enggak terjadi di masjid antum? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dia kan muda, sama kayak saya. Mending saya belajar sama ustadz yang tuaan kayak sampai kiamat enggak dapat dia ustadz yang tua untuk belajar tahsin. Akhirnya apa? Benar di sini. Fayuharrimuhu dzalika talabal ilm. Hasad tersebut terhadap aqran, terhadap teman seumuran, itu membuat dia terharamkan dari menuntut ilmu. Itu. Dan ini anak katakan lebih banyak di masalah berkaitan dengan ilmu yang sifatnya praktis, ilmu yang sifatnya praktek seperti tahsin, tajwid, dibandingkan dengan ilmu lainnya, gitu loh. Ya. Karena kan ilmu tahsin tajwid itu kan langsung ketemu, ya kan? Online pun tetap harus melihat kan bibirnya kan? Nggak bisa tahsin tajwid pakai telepon audio, ya nggak kena kan? Nggak bisa. Ya monyongnya nggak kelihatan, ya kan? Dia nggak mau dilihat sama ustadz yang seumuran sama dia. Dalam hatinya berpikir, wah malu lah saya, masa saya seumur sama dia, terus dia ustadz saya, ntar apa kata dia, ya kan? Nah, di daerah Bekasi sana ada namanya Syekh Reksi. Dan mungkin aja orang-orang seusia dengan Syekh Reksi ini
nggak mau ikut halaqah dia. Kenapa? Baru nikah kemarin. Ya bisa. Masa udah ngajarin saya? Saya aja udah nikah lama aja belum bisa ngajar. Hasad. Hasad itu bisa apa? Menutup seseorang dari menuntut ilmu. Ya. Kemudian, nah ini juga nih mirip. An yahsuda ustadzahu wa mudarrisahu ala ma ladaihi. Jadi hasad kepada gurunya, hasad kepada ustadznya. Apa yang dihasati, yang diidengkikan adalah apa yang dimiliki oleh ustadz dan guru tersebut dari keilmuan. Ini bukan masalah umur sekarang. Fayashghabu dzalika fi darsihi, maka itu membuat apa? Dia tuh enggan terhadap pelajaran ustadz ini. Wala yuridu an yu'allimahum wa yastafid. Dia enggak mau ustadz ini ngajar. Dia tahu ustadz ini pinter, faham, pinter. Tapi karena dengkinya dia berusaha bagaimana caranya supaya ustadz ini enggak ngajar di masjid saya. Ya. Fayaro dan dia merasa bahwasanya dirinya dengan ustadz ini nggak ada bedanya. Padahal dia tahu bahwasanya ustadz ini sangat pintar, bagus. Fayaro la farqa bainahu wa baina syaikhi. Dia melihat memandang nggak ada bedanya saya sama dia. Fayuharrimu dzalika talabul ilm. Hal tersebut membuat apa? Membuat dia diharamkan darinya menuntut ilmu. Ini sampai antara ya ini yang ketiga nih yang setelah ini nih contohnya. Ya. Ini yang juga bukan hanya bukan hanya penuntut ilmu tapi bisa menjangkiti dai ini. Nih. An yahsuda zumala'ahu ala fahmihim wa hirsihim. Fayashghabu fi ad-darsi hatta yuharrimahum al-fa'idah hasadan wa huwa yuharrim bihadza nafsahu. Hasad terhadap zumalanya. Nah, zumala itu adalah mate. Tahu mate kan, Tom? Mate. Mate itu rekan seatap atau rekan satu bidang. Kan ada namanya classmate, berarti satu kelas. Roommate, satu ruangan, ada kan? Apalagi workmate, teman satu pekerjaan. Ustadzmate, teman satu keustadan, sama-sama ustad. Namanya zamil. Jadi zamil, bedanya zamil dengan sodiq, sahib. Zamil itu digunakan atau zumala digunakan untuk hal-hal yang apa? Sifatnya satu ratingan, satu bidang, satu cabang, satu atap. Itu zamil. Ya. Teman sekelas dan semisalnya. Nah, ini zamil. Hasad terhadap teman satu profesi. Hasad terhadap sesama dai gitu loh. Ternyata dia nih Ustadz Fulan, misalnya anak Ustadz Hasan. Ada Ustadz Fulan nih misalnya. Ini paham banget nih Ustadz Fulan. Ini Ustadz Fulan haris, orang yang semangat banget ngajar misalnya. Ana kemudian berusaha gimana, cemburu gitu, berhasad, berusaha bagaimana caranya agar dia diblokir sehingga orang-orang tidak mengambil faedah darinya karena hasad. Itu bisa terjadi antar dai. Ya, itu bisa terjadi antar dai. Yang kadang-kadang dengan hasad tersebut dengan atas nama apa? Nasihat ataupun tahdzir. Bukan tidak mungkin terbit fatwa atau tahdzir sebabnya adalah hasad. Itu bukan tidak mungkin, ya. Maka dia mengharamkan orang-orang untuk menimba ilmu dari dai ini, dan dia mengharamkan dirinya untuk mendapatkan faedah dan ilmu dari dai ini. Ini kadang-kadang dai terjangkit akan hal ini karena dunia. Entah karena dia merasa lebih populer, entah karena ini kan orang ini lebih muda daripada saya, kok dia bisa lebih berilmu daripada saya. Entah karena gelarnya lebih besar, entah karena hal-hal lainnya.
Nauzubillah. Maka dikatakan dalam syair, dan ini bagus banget syairnya. Wasbir ala hasadil hasudi fa inna sabraka qatiluh. Masya Allah. Wasbir ala hasadil hasudi fa inna sabraka qatiluh. Bersabarlah kamu terhadap hasadnya penghasut, karena sabarmu adalah pembunuhnya. Betul gak? Bersabarlah kamu terhadap hasadnya dia si penghasut, karena kesabaranmu adalah pembunuhnya. Ya gak? Orang kalau hasad itu kan, wah cerewet dia. Antum diem aja, diem gak antum tanggapin, itu malah membunuh dia gitu loh. Bikin dia makin gemes gitu sama antum, sampai dia terbunuh oleh kegemesannya gitu loh. Jadi kalau antum melihat ada orang tuh hasad sama antum diemin aja, beneran. Nggak usah dibales. Karena kalau antum balas, itu sama dengan memberikan minyak ke kayu bakar. Tambah gede. Tapi kalau antum diem, karena rata-rata orang yang hasad, hatinya mengakui, lisannya mengabarkan hal yang lebih dari yang sebenarnya. Bohong dia dengan hasadnya itu, iya nggak? Iya, bakal banyak kebohongan dari orang yang hasad. Udah, diem aja. Makin gregetan dia. Apalagi setelah apa? Orang-orang mengetahui bahwasanya antum berada di pihak yang benar dan dia yang hasad. Makin sebel dia. An-naru, nah ini buktinya. An-naru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kuluhu. Nah, paham enggak artinya? An-naru ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kuluhu. Coba gini, paham enggak gini? Api itu akan melumat, akan makan sebagiannya sesama api. Kalau api itu tidak menemukan apa yang bisa dia makan. Api akan melahap sebagian dari dirinya sendiri kalau tidak menemukan materi yang bisa dia lahap. Paham nggak? Kok antum jadi blank gitu? Ngantuk, belum tidur siang apa gimana? Nih, ini kan ubin nih. Antum bakar sesuatu kan? Nah, akhirnya sesuatu itu kan jadi arang. Antum nggak suplai kertas, nggak suplai kayu lagi, udah diemin aja. Api itu akan memakan dirinya sendiri kan? Dan makin mengecil, hilang tinggal asap kan? Seperti itulah hasad. Dan antum itu ibarat orang yang dihasati. Antum ketika melihat api, apinya kesepian nih, nggak ada barang yang bisa dia lahap. Antum diemin aja. Ujung-ujungnya mati kan dia? Mati. Tapi kalau antum melihat api, kasih daun, kasih kayu bakar, kasih kertas, bahkan kasih bensin sekalian, bahkan antum taruh diri antum di situ, ya hancur antum. Karena orang yang hasad seperti itu. Kalau antum diemin, nggak memberikan reply, nggak memberikan feedback, antum diemin aja, dia akan membakar dirinya sendiri, orang yang hasad itu. Ya, gitu. Maka ketika antum tahu orang ini nih mentahdzir antum karena hasad, ya khalas. Antum menjauh, udah biarin aja dia, biarin dia ngomong sendiri. Biarin dia ngomong sendiri. Antum nggak usah balas. Nah, kita lihat juga ya ikhwan, bahkan di media sosial ada dai yang hasad, ada dai yang dihasati. Tapi dai yang hasad ini kejilah lisannya, menuduh macam-macam. Sayangnya dai yang dihasati ini, yang didengki ini, justru merespon. Akhirnya bertengkar kan? Akhirnya meluap api tersebut. Sekiranya dai yang didengki ini sabar, diam, membiarkan aja bergulir itu semua, lama-lama akan redup tahdziran itu. Selama istiqomah ini. Begitu ya kawan. Ya. Antum juga kalau melihat diri ana misalnya, ada yang nggak suka sama ana misalnya, karena hasad. Antum tanya alasannya kenapa kok antum ngejelekin ana misalnya. Kalau orang tersebut nggak tahu alasannya, yang penting, wah Ustaz Hasan jelek gitu. Padahal jelekan dia, gitu kan.
misalnya. Ya udah berarti antum menilai ini orang nih hasad. Nah, karena antum tahu ini hasad, antum nggak usah sebarin itu ke ana, udah biarin aja. Ya udah biarin aja. Nggak usah direspon, diemin aja. Ntar juga mati isu tersebut. Tapi kalau misalnya antum tanya, apa sebabnya antum menjadikan Ustaz? Misalnya Ustaz Hasan tuh kayak gini-gini disebutkan kelakuan buruk ana misalnya. Dan itu ternyata sesuai dengan bagaimana ana. Sampaikan kepada Ustaz, ada yang berusaha nasihatin antum. Gini-gini, oh ya insya Allah, masya Allah, jazakallah khairan. Nah itu insya Allah. Karena orang yang hasad itu kerap kali membenci tanpa alasan yang dikemukakan. Kalaupun dikemukakan, diada-adakan. Iya. Kalaupun memang ada, itu karena dicari-cari. Gitu loh, itu sikapnya orang hasad. Orang hasad itu dengki, membenci seringkali tanpa alasan yang dikemukakan. Kalaupun mengemukakan alasan, boleh jadi diada-adakan yang tadi nggak ada. Oke lah, anggap itu benar ada. Tapi biasanya itu karena si penghasut ini nyari-nyari sehingga ada. Gitu. Ya. Taib. Kemudian, setelah masalah hasad dalam menuntut ilmu tadi, ikhwan, yang menghancurkan skenario keilmuan atau scenery, pemandangan penuntutan ilmu, ada yang namanya kibar atau takabur, sombong. Kata beliau hafizallah, wa qad yamna'ul kibru talibal ilmi min at-ta'allumi wa ta'lim. Kadang-kadang kesombongan itu mencegah penuntut ilmu dari belajar dan mengajar kadang-kadang. Iya, kesombongan mencegah dia dari belajar, nggak mau belajar. Atau kesombongan mencegah dia dari mengajar, nggak mau ngajar bahkan saking sombongnya. Di antara contoh, qad yuwaffiqullahu linailil ilmi man yarahu al-hasudu al-mutakabbiru dunahu fala yata'allama minhu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, yaitu berupa ilmu. Allah berikan taufik ilmu kepada orang yang dipandang oleh si penghasut yang sombong ini di bawah dia, sehingga dia tidak mau menuntut ilmu darinya. Paham gak? Misal anak dai ini, dai. Ada mengakui Ustadz Fulan, ini Ustadz Fulan nih, Allah berikan taufik, dia punya ilmu hadis yang detail. Tapi qadarullah anak ini hasud, anak mutakabbir, anak dengki sama dia, dan anak itu merasa berada di atasnya dari segi derajat keilmuan. Ya, anak merasa gitu, maka anak nggak mau beristifadah dan mengambil ilmu dari orang ini. Padahal orang ini diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, tapi karena anak hasud dan anak itu sombong merasa di atas dia, anak nggak mau ngambil dari dia, nggak mau. Ya, ini di antara sebentuk kesombongan. Kemudian, tarku azwil ilmi ila naqilihi yuharrimuhu barakatal ilm wa qad yakunu ba'ithuhu ila dzalika al-hasada awil kibra. Tidak mau menisbatkan ilmu kepada penukil aslinya, itu mengharamkan seseorang dari berkahnya ilmu. Paham gak ikhwan? Enggak mau menisbatkan ilmu ini kepada aslinya, orang yang ngajarin dia atau orang yang memberi dia ilmu itu. Ya, jadi gengsi. Ya. Dia dapat ilmu dari Ustadz Fulan. Dengar diam-diam di WhatsApp, dengar diam-diam di YouTube mungkin. Ya, wah cakep nih kalimatnya nih. Ya. Kemudian dia bikinlah status dengan kalimat yang persis dengan kalimat Ustadz tersebut. Ya. Tapi dia nggak mau ketahuan bahwasanya ini adalah kalimat Ustadz tersebut di ceramahnya.
Dia nggak menukil kepada Ustadz Fulan, nggak. Dia menukil, dia seolah ternisbatkan kalimat ini buatan dirinya. Maka hal seperti ini menghilangkan keberkahan ilmu. Dan boleh jadi faktor mengapa dia bersikap seperti itu adalah karena apa? Hasad terhadap dia. Ada kalanya orang hasad tuh nonton kajian orang yang dia dengkikan. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin sekali. So kecakepan lu gitu. Tapi didengar. Ya. Dan kemudian malah mengiktibas dari kalimat-kalimat ustadz yang dia dengkikan. Atau thalib yang dia dengkikan. Dia ambil, dibuat status, dipajang, dikesankan seolah-olah itu kalimat buatan dia, padahal itu didapat dari orang yang dia dengkikan. Dan boleh jadi dia ini faktornya bisa kayak gitu karena sombong juga. Sombong, saya kan lebih pinter dari dia, saya lebih senior dari dia, ngapain saya menukil kalam dia, padahal dia nukil kalamnya gitu. Mengapain saya kemudian azul kalimat atau azul ilm saya nisbatkan kepada dia? Gengsi dong saya kemudian nanti akan, ini kata fulan misalnya. Alwi berkata, ya. Ustadz Hasan nulis di statusnya. Misalnya practice makes perfect. Ya. Itu Anda dapat dari Alwi. Anda tulis kemudian by Alwi Hidayat, Masya Allah. Alwi di bawah rendah Anda, bahkan statusnya itu Anda majikannya misalnya. Nah, ya. Tapi Anda nggak gengsi, Anda nggak merasa Alwi itu di bawah Anda gitu. Kelegowoan ini yang membuat kita itu mudah untuk menisbatkan ilmu kepada sumbernya. Begitu. Maka kan kalau misalnya antum dapat ilmu dari anak atau dari dai lain misalnya, jangan malu-malu untuk mengatakan ada faedah ini dari kajian Ustadz Fulan. Gak usah malu. Ngapain juga malu? Antum kan di bawah, ngapain? Maksudnya antum murid gitu loh. Ngapain merasa sombong atas guru? Ya gitu. Anak pribadi ikhwan. Kalau Anda mendengar kajian Ustadz Fulan yang Anda cintai karena Allah Ta'ala, Anda nggak malu untuk menabur link ke Ustadz Fulan, ini Ustadz Fulan, ini Ustadz Fulan. Nggak usah malu. Selama Anda kenal Ustadz Fulan ini Ahlus Sunnah gitu loh. Iya. Nggak usah malu dan nggak usah merasa kita di atas beliau-beliau, enggak. Kemudian, qad yuharrimuhu takabbur fahma ما أشكل عليه أو سؤال الشيخ للفهم والتعلم بل قد يحرمه الطلبة أصلا أنفة أن يجلس مجالس طلاب العلم بين يدي الشيوخ. Takabur, kesombongan bisa mengharamkan seseorang daripada memahami sesuatu yang merupakan masalah buat dia. Jadi dia tuh nggak paham misalnya tafsir dari misalnya la uqsimu biyaumil qiyamah. Kadang-kadang orang yang sombong mendingan saya nggak paham daripada saya harus bertanya pada fulan. Mendingan saya nggak paham deh. Malu saya bertanya fulan. Orang fulan itu gelarnya LC doang, saya MA misalnya. Au su'ala syekh lil fahmi wa ta'allum, atau karena takaburnya terhadap guru, dia gengsi. Nggak mau bertanya pada sang syekh, pada guru, nggak mau faham, nggak mau belajar sama guru, nggak takabur. Bal qad yuharrimu talaba aslan unfatan an yajlisa majalis tullabil ilm baina yaday syuyukh. Bahkan boleh jadi ada seorang talib karena sombongnya dia nggak mau duduk bareng dengan para penuntut ilmu di depan para syekh. Saking sombongnya, dia maunya duduknya di tempat khusus. Antum lihat ada beberapa kajian ya, tablik akbar, haulan, maulidan dan semisalnya, kiainya duduk di samping-sampingnya banyak yang numpang beken. Sering lihat ya? Ngapain coba di situ? Kenapa nggak bareng-bareng dengan orang-orang yang murid-murid atau orang-orang yang beda itu yang sama, yang mereka jemaah itu? Kenapa? Numpang beken. Terus ini kiainya misalnya anak kiainya,
Yang ngajar kan kiainya. Kiainya kan ngadep kepada murid. Mereka ini siapa? Dayang-dayang. Di samping, plak duduk, samping dulu. Karena apa? Karena ini petinggi nih, orang hebat gitu. Kadang-kadang ada yang karena di syuting kamera jadi pengen numpang beken, pengen di sampingnya Ustadz. Sambil belaga kayak gini. Kayak gini-gini padahal nggak jenggotan. Ya, ngapain? Nggak mau duduk bareng dengan orang-orang biasa. Padahal sama-sama murid, gitu loh. Sama-sama butuh ilmu, takabur. Kemudian yang lainnya, di antara surahnya, an yatakabbaru ala aqranih. Meninggi di atas orang-orang yang satu lettingan dengannya, satu generasi dengannya. Fayastankifa an su'alihim wal istifhami minhum amma uskila alaih aw amma ghaba an. Maka takabburnya membuat dia mencegah diri dari bertanya kepada teman-teman sejawatnya, bertanya, cari tahu masalah-masalah pelajaran atau hal-hal yang nggak dia paham misalnya, nggak mau, ngapain, ya. Maka diriwayatkan dalam kitab Syu'abil Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi dari Abu Hazim rahimahullah, dikatakan oleh Abu Hazim rahimahullah, la takunu aliman hatta takuna fika thalathu khisal. Kamu nggak bisa menjadi orang yang berilmu sampai ada pada dirimu tiga kriteria, tiga sifat bagus ini. La tabghi ala man fawqak. Jangan kamu sengak, sombong, melawan, membelot kepada orang yang ada di atasmu. Ya. Jangan kamu membelot, merasa setara dengan orang yang memang secara jelas di atasmu. Antum murid, ana ustadz misalnya. Antum itu merasa bahwasanya antum itu sama aja sama ana. Ya, bahkan merasa lebih tinggi daripada ana. Enggak boleh, jangan kayak gitu. Wala tahqir man dunak. Jangan kamu juga melecehkan orang-orang yang di bawah kamu. Wala ta'khudh ala ilmika dunya. Ini yang tiga terakhir, ini juga susah. Jangan kamu ambil dunia dari ilmumu. Ini yang susah nih. Muskilahnya. Tapi ini yang ketiga ini rinci, harus ada rinciannya. Ya, nggak mesti. Kadangkala seseorang dia memang konsentrasinya di ilmu. Dia tidak berdagang. Dia tidak bisa bekerja di yayasan tertentu. Dia hanya bisa apa? Hanya bisa mengajar. Ya mau gimana lagi, dia punya penghasilannya dari mengajar itu. Maka tafadhol. Tapi yang lebih afdol tentu saja adalah lebih afdol kalau memang dia berkesempatan, lebih afdol menyempatkan diri untuk bekerja atau berdagang. Kemudian berikutnya ikhwan, qad yajurruhul kibru ilal mufakharati wad da'awa wal mumarat. Kadang-kadang kesombongan itu menjerumuskan dia menuju mufakharah, yaitu berbangga diri, wad da'awa mengklaim diri, wal mumarat ya merasa meninggi, mira yaitu mendebat dan juga merasa tinggi di atas semua orang. Wahiyya minal umuril manhiya anha syar'an. Ini termasuk hal yang dilarang secara syar'i. Makanya kata Rasulullah SAW, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan kamu itu nutut ilmu agar kalian itu dianggap sebagai sejajar dengan orang alim. Au tumaru bihi sufaha, atau kalian bisa membodoh-bodohi orang bodoh. Wala lituhizu bihil majalis, atau supaya kamu itu dianggap di majelis-majelis. Faman fa'ala dzalika fannar. Maka barang siapa yang seperti itu, maka neraka buat dia. Nauzubillah min dzalik. Yaitu kajian at-ta'sil fi thalabil ilm, dan kita cukupkan sampai sini insyaallah taala. Semoga kajian yang bermanfaat untuk diri Anda pribadi, teman-teman, tim dan juga ikhwan sekalian, baik yang menyimak langsung, alhamdulillah jazakumullah khairal jaza, ataupun yang menyimak rekamannya, barakallahu fi ilmikum.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.